Oke, di sini Francis, welcome back to my channel ya. Kali ini kita lihat Bane ya. Bane ini lagi buildnya lagi dirubah sama Muntun. Saya udah lama nggak pakai Bane, tapi ranknya masih untuk MMR masih tinggi ya. Sini di gameplay kali ini saya mencoba untuk semi build pin. Jadi emblemnya pakai mage. Terus di item pertama BOD, yang kedua Holy Crystal, yang ketiga saya pakai Berserker. Mungkin semi build ini nggak paten ya, jadi terserah Francis mau pakai yang mana. Tapi menurut saya kalau sementara ini saya udah coba 10 game dari semalam, itu menurut saya paling worth it seperti ini sih. Soalnya kalau full mage, skill 1 sama pasif kita attacknya, basic attack itu nggak berasa banget ya, jadi cuma ngandalin skill 2 sama ulti, jadi hit and run gitu. Tapi kalau ini kita bisa menimbulkan burst damage seperti critical basic attack. Nanti kita lihat ya, damage-nya itu nanti bisa tinggi banget, sekitar 1000 juga. Kalau kita udah jadi Holy Crystal, emblem mage, sepatu mage, penetration, itu dia juga skill 2 nya maupun ultinya damage-nya bisa sampai 1500 atau 2000 ya. Jadi untuk basic attack-nya sekitar, kalau critical bisa sampai 1500. Jadi menurut saya dua build ini yang semi menurut saya paling worth it sih. Jadi bisa bertahan di segala kondisi maupun waktu tim war. Oke, dilihat aja gameplaynya, nanti damage-nya bisa dilihat juga kalau lagi basic attack maupun apa itu ulti ya. Kalau pertama mungkin saya rasa kurang sakit Bane, jadi mainnya harus sabar aja, farming dulu, mungkin jadi 1 atau 2 item baru sakitnya. Sini agak gabut ya, soalnya timnya udah jago, ada Saber, ada Rafaela, Johnson maupun Ruby. Jadi nanti Bane gue ini cuma nyampa aja, mungkin lihat aja. Yang nanti saya upload videonya besok yang full build mage itu, saya rasa kalau memang, saya rasa sih worth it kalau memang musuhnya nggak lari-lari ya. Jadi kalau ulti pasti kena, itu build full mage gede banget juga. Tapi saya lebih suka yang semi build. Kalau full mage itu cooldown skill 2 nya kalau udah jadi 4 item bisa sampai cuma 3 atau 2 detik udah bisa pakai lagi. Tambah build defense yang oracle seperti mantel hijau, itu healnya bisa sampai 1900, gila. Jadi nggak balik-balik Banenya. Tapi skill 1 korbannya cuma skill 1 sama pasif, kita cuma poke aja ya, jadi cuma bersih-bersih minion, cuma jadi nggak bisa damage ke musuh, cuma ngandalin ulti sama skill 2. Besok saya upload videonya yang tuh yang full build mage. Tapi awal-awal bener-bener kesiksa banget kalau musuh-musuh yang lincah. Kita skill 2 ulti itu kayak dikocek gitu aja udah nggak kena skill kita. Kita lanjut aja dulu guys. Oh ya, di sini satu lagi, sebelum Bane ini dirubah untuk damage outputnya ataupun di revamp ya, di revamp sedikit, itu saya dulu pakai emblem support, yang koin. Jadi sebelumnya, game-game sebelumnya juga saya pakai. Memang dia support dapat penetration 22 ya, soalnya di emblem support itu saya rasa hybrid penetration. Jadi dia skill 1, skill 2, skill 3 semua damage-nya, pengaruh di emblemnya itu masuk semua kalau saya rasa. Jadi mantap juga, fleksibel ya. Kalau saya rasa Bane ini tergantung selera kalian, mau pakai emblem fighter, mau pakai emblem assassin, mau pakai emblem mage maupun itu support. Tapi kalau support itu
saya kasih tahu kekurangan dan keuntungannya dulu ya. Jadi kalau emblem support itu dia untuk regen mananya itu nggak habis-habis. Jadi Bro Ensis kalau mau pakai Bane emblem support itu nggak perlu khawatir mananya habis, dan bisa poke ke musuh terus supaya dapat koin 10 gold ya kalau nggak salah. Jadi mantap banget. Cuma kelemahannya ada satu, dia nggak bisa critical damage, soalnya nggak ada critical. Berarti tahu lah support nggak ada critical damage, jadi bisa dibantu sama untuk apa itu critical damage nya nggak ada, dibantu sama item berserker. Oke, barusan kita lihat yaitu kena pasif saya udah jadi BOD, Tigreal udah langsung mati, ini Eudora juga. Lalu saya skill 1, habis itu tinggal sembuh aja, nyampah dapet. Untuk yang kedua emblem assassin ya, emblem assassin memang sakit kalau mau buat dealin di atau buy one sama musuh faktor-faktor lainnya, bisa sakit pakai skill 1 maupun pasif. Cuma memang kelemahannya ada di boros mana. Jadi Bro Ensis meskipun pertama wajib beli Clarity Potion yang mana harganya 120 gold, itu tetap bocor ya kalau saya rasa pakai emblem fighter maupun emblem assassin. Tapi kelebihan dia damage di output skill 1 maupun pasifnya memang lebih tinggi. Kalau emblem mage Bro Ensis pakai yang diskon di situ cukup mantap. Beli BOD misalkan harga 3000, sisa dikurangi 10% ya, cuma beli 90%, cuma belinya harganya 2700. Jadi Bro Ensis bisa cepet jadi seperti di ini. Saya pakai yang match ini, dia memang saya pakai emblem mage, pakai movement speed, tapi damage di skill 1 sama pasifnya saya bantu sama BOD dan berserker aja. Jadi lebih mengarah ke skill 2 sama ulti ya. Jadi skill 1 sama pasif saya kurang berasa, tapi untuk ulti sama skill 2 cukup mantap ya. Kita lihat tuh skill 1 nya udah mantap banget kan, meskipun cuma BOD tanpa dibantu emblem lainnya. Tapi itu kembali ke selera Bro Ensis ya di sini. Kalau di sini emblem mage dia skill cooldownnya, skill 2 nya cooldownnya lebih cepat. Kalau Holy Crystal dia cooldownnya cuma 5 detik. Barusan Bro Ensis bisa lihat. Oke, mungkin itu aja sih tips dari saya. Besok saya akan upload lagi yang full mage. Ini udah jadi 2 item, Holy Crystal sama BOD. Sepatunya sepatu mage. Itu Clarity Potion saya jual 1 supaya bisa keluar critical ya. Hanya sini nggak ada critical-nya, physical damage saya bantu sama berserker. Oke, nanti kita lihat damage output untuk critical-nya ya, pasti keluar. Nanti mantap. Sampai selesai, nggak jadi maniak bro. Ya cuma seperti itu aja sih. Bane ini jadi mainnya hit and run ya, jangan barbar seperti fighter lain, nggak bisa. Seperti Alucard, Bishop dan lain-lain itu dia damage-nya kayak war itu asal tabrak aja ya. Kalau Bane cuma skill lari, hit, lari, itu aja sih. Tuh damage-nya, outputnya udah 1400. Ini bisa lihat mantap. Modar. Oke, kita lanjut dulu. Semoga tips ini bermanfaat buat user bin ya. Saya dari dulu, dari season kedua itu pakai bin. Saya lebih suka model bin yang lama. Untuk skill ini sih udah mantap menurut saya, cukup bisa dibilang bisa mengikuti meta yang sekarang ya. Tapi untuk damage ultinya memang outputnya tinggi. Kalau full mage bisa sampai 4000-5000. Nanti saya upload lah. Udah hampir kalah, cuma bisa ke comeback. Sini
Ini tim kita udah jago, tinggal nyampa aja ya. Ini nggak repot-repot. Tapi memang kalau menurut saya main Bane jangan mudah menyerah ya. Soalnya Bane ini hero mid ke late game, nggak bisa early-nya cukup lemah dia. Tuh damage kritikalnya 2600 masih ke lock. BOD sama berserker tuh 7500 minion. Damage output Holy Crystal sepatu mage udah 1500, tambah physical critical 1500, 3000. Full mage bisa sampai 2000 3000 sama aja sih, cuma di skill 1 sama pasif kurang mantap. Mantap. Wih, 1600 guys. Lihat tuh damage-nya 1600. Kalau full physical bisa sampai 3000 4000 juga sih. Jadi fleksibel banget sih. Oke, thank you Bensis. Jangan lupa nonton, komen, like, dan subscribe ya. Thank you udah support. Semoga bermanfaat. Bye bye.